Jadi waktu itu tanggapannya masyarakat itu, waktu dia mulai tambang itu dia tidak mengetahui dampak seperti sekarang ini. Kerugian dari ekonomi ini ya kita lihat para petani ini banyak yang mengeluh. Karena dengan limbah tambang ini padi tidak bisa jadi. Ini dan mempunyai masyarakat. Masyarakat itu adalah sekali lebih adalah. Desa Kurliko dan Kurliko Selatan terletak di bagian timur Kabupaten Lombok Timur. Secara mayoritas, masyarakat bekerja sebagai petani, tani sawah, dan tani kebun. Namun, dalam 1 dekade lebih, masyarakat mengalami persoalan akibat adanya tambang galian C. Jadi waktu itu tanggapannya masyarakat itu, waktu dia mulai tambang itu dia tidak mengetahui seperti dampak seperti sekarang ini. Jadi pengertian kita sebagai petani ini, mereka menggali pasir atau nambang, galian C. Nah kita tidak pernah berpikir bahwa air itu seperti sekeruh itu gitu kan. Saya rasa kalau penambang-penambang ini juga, kalau ya memang dia ada izin, dikeluarkan izinnya oleh pemerintah dan lain sebagainya, kalau dia gunakan aturan yang ada di izin tersebut, saya rasa petani itu tidak akan mendapat dampak. Nah sehingga dia menggunakan alat berat itu, dampak dari tambang itu jadi ke petani. Nah kalau di petani ini khususnya, dampaknya itu sangat besar sekali buat petani, sehingga khususnya di desa Korleko ini atau desa lain itu tidak bisa menanam padi dengan setelah adanya tambang. Karena dengan limbah tambang ini padi tidak bisa jadi. Saya sendiri buktinya dulu, saya tanam padi di sini, modalnya 8 juta, kita dapat cuma 3.500.000, kebanyakan mati, keruh. Jadi bukan saja di pertanian ini, kolam orang di rumah, dia ngisi kolam kan kadang-kadang dari perairan di sawah ini, irigasi dan lain sebagainya. Nah jadi dia gunakan untuk mandi, kadang-kadang yang tidak memiliki PDAM. Nah jadi masyarakat itu merasalah bosen. Ini sungai. Dicuci air langsung ke sungai. Dicuci pasirnya, pakai air yang langsung ke sungai. Ini proses pengerukan, pasir memanfaatkan air sungai. Kita menyaksikan sendiri bahwa berapa saluran irigasi itu yang lebih tinggi irigasi itu daripada jalan.
Pada tanggal 31 Oktober 2024, masyarakat Desa Kurleko dan sekitarnya melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Aksi ini bukanlah yang pertama kali, melainkan kerap dilakukan sebelumnya. Sudah lama kami teraniaya, sudah lama kami menjadi korban dari GLC. Bukan meminta bantuan, melainkan meminta hak kami. Jadi kalau petani ini, kalau kami sebagai masyarakat itu dari yang kecil, yang belum bisa kerja itu sampai yang mau meninggal dunia membutuhkan air ini. Bahkan yang meninggal pun membutuhkan air dia. Kenapa? Karena kalau kita ke kuburan, kita harus bawa air. Nah air itu dari mana? Ya dari sungai kami. Karena kalau nggak ditangani dengan baik ini limbah-limbah galian C ini ya, kami di Desa Kurleko itu akan kehilangan air jernih. Nah, makanya itu justrunya kami berjuang dalam hal ini. Kalau kita melihat dampaknya ini, nah ini yang menyebabkan orang itu berteriak. Di mana ada tambang di situ masyarakat berteriak biasanya. Bukan karena dia tidak ada pembagian hasil dari penambangan itu, bukan. Tapi ini murni karena kerugiannya. Pertama kerugian dari ekonomi misalkan. Kerugian dari ekonomi ini ya kita lihat para petani ini banyak yang mengeluh. Dia baru beli mulsa nanam nanam bibit gitu. Tertutup oleh lumpur ini. Lumpur dari mana ya? Pasti galian C. Kurleko Selatan Tirtanadi ini 7 desa yang datang ke sini Bapak-bapak. Kami mohon Bapak Kapolda temui kami. Nah, apalagi yang sifatnya seperti ini pengaruh terhadap dunia sosial ini akan debu dan banyak sekali ini. Misalkan kalau dari segi sosial kita membuat kegiatan-kegiatan di pinggir jalan. Ini kan kalau material debu ini udah wajib ada di Kurleko ini. Bukan hanya sekedar di musim kemarau, tapi walaupun di musim hujan itu pasti akan ada. Karena kalau ada galian C ini. Jadi tetap kami akan tetap akan terganggu dengan ini. Karena kami tidak nyaman dengan hal ini. Selain aksi demonstrasi di kantor-kantor pemerintahan, pada tanggal 12 Oktober, kami bersama warga berkesempatan mengikuti salah satu proses aksi pengusiran alat berat dari lokasi tambang. Aksi ini merupakan cara mandiri warga dalam penolakan dan perlawanan terhadap operasi tambang di sekitar wilayahnya yang telah lama memberikan dampak buruk yang sangat kompleks. Masyarakat kena ngerti sih itu maksudnya. Masyarakat pengerti untuk Iya, paham jadi itu ngomporin masyarakat sedikit berupa ngomporin balik. dia ngompor maksud saya. ngomporin masyarakat. Masyarakat tuh halalah ada 12 lebih halalah. Pahami tentang Maka ini kanggo doang kan alasan maksudnya. Jadi untuk saat ini intinya keluarin dah alatnya. Jadi biar nggak ada kecemburuan turun ke sini. Nah, jadi kita begini, kalau kita sebagai petani ini selalu mengharapkan untuk seterusnya. Kan pengennya masyarakat itu coba ditiadakanlah dulu. Ditiadakan tambang ini. Supaya kita itu masyarakat ataupun petani, penyakap dan lain sebagainya ini nyaman. 12 tahun ini. Ayo, ganti rugi punya masyarakat yang tidak pernah bisa menanam padi, buah kelapa yang banyak yang tidak bisa berbuah. Diganti aja, di total saja. Nah, mau kita tuntutan kita ya kalau bisa ya janganlah menambangkan.
Kehidupan adalah manusia dan alam semesta yang serasi berjalan secara semestinya. Kehidupan yang layak membutuhkan pengorbanan, upaya, dan upaya. Kehidupan yang tergenangi oleh kerusakan dan kehancuran bukanlah keniscayaan, melainkan akibat dari perbuatan. Apabila kehidupan ini tanpa pengorbanan, maka bersiaplah untuk hidup dalam penderitaan. Langit sangat begitu cerah, seakan menggambarkan ribuan manusia yang terus bertahan dengan harapan. Kita adalah tanah yang tak ingin tertimbun oleh pasir. Kita adalah udara yang tak ingin berbenturan dengan debu. Kita adalah tumbuhan yang tak ingin dihentikan untuk tumbuh. Kita adalah semesta yang ingin hidup serasi tanpa pergulatan dalam kehidupan.